Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Jumpa lagi dengan Bu Yanti dalam pembelajaran IPA pada materi gerak pada tumbuhan, materi kelas 8 semester 1. Tetap semangat belajar ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, tak lupa berdoa terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Semoga pandemi cepat. Tujuan pembelajaran hari ini menjelaskan jenis gerak pada tumbuhan berdasarkan penyebabnya, menganalisis contoh gerak pada tumbuhan berdasarkan penyebabnya, dan jenis rangsang yang diterima atau bagian tumbuhan yang menanggapi rangsang. Pernahkah kamu melihat tumbuhan bergerak? Bergerak bukan karena tertiup angin ya. Gerak pada tumbuhan sangat terbatas dan bukan berupa perpindahan tempat ya. Hanya dilakukan oleh sebagian dari bagian tumbuhan. Bisa berupa akar, batang, daun, bunga, dan lihatlah gambar ini. Gambar apa ya? Apa yang terjadi ketika daun ini disentuh? Betul sekali. Daun akan menutup. Berarti ini menjelaskan tumbuhan bergerak kan? Selain gerak pada daun, gerak apa saja yang dapat dilakukan tumbuhan? Gerak pada tumbuhan umumnya tidak dapat diamati secara nyata karena berlangsung lambat dan terjadi pada bagian tubuh tumbuhan atau sel tumbuhan. Tumbuhan melakukan gerak hanya sebatas mendapati rangsangan. Rangsangan itu dapat berupa sentuhan, cahaya, gravitasi, bahan kimia, dan lain-lain. Gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3, endonom, higroskopis, dan esionom. Endonom adalah gerak spontan tanpa dipengaruhi rangsangan dari luar, sedangkan higroskopis dipengaruhi kadar air atau biasanya terjadi pengerutan. Esionom merupakan gerak adanya rangsang dari luar tubuh tumbuhan atau lingkungan sekitar. Esionom ini dibagi menjadi 3, ada tropisme, ada taksis, dan nasti. Terjadi secara spontan, tidak diketahui penyebabnya, tanpa rangsangan dari luar. Gerakannya disebabkan oleh rangsangan dari dalam tumbuhan itu sendiri. Contoh, tumbuhan Hydrilla verticillata. Bisa diamati ya, itu gerakannya pada gambar B. Gerak higroskopis. Gerak karena pengaruh perubahan kadar air di dalam sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata. Contohnya pecahnya kulit buah polong-polongan. Antara lain, polong-polongan bisa dilihat pada tanaman kedelai, tanaman lamtoro, atau bunga merak, dan lain-lain. Ketika buah polong-polongan sudah tua, terjadi perubahan kadar air di dalam sel secara tidak merata. Akibatnya terjadi pengerutan bagian buah yang tidak merata. Pengurutan ini membuat buah polong menjadi terbuka, akhirnya pecah. Gerak esionom. Gerak tumbuhan yang disebabkan oleh karena adanya rangsangan lingkungan sekitar. Yang perlu kita garis bawahi ya, oleh karena adanya rangsangan dari lingkungan sekitar. Dibedakan menjadi tropisme, taksis, dan nasti. Gerak sebagian tubuh tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan dari luar dan arah gerakannya dipengaruhi oleh arah rangsang itu disebut tropisme.
Sedangkan taksis yaitu gerak seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Sedangkan nasti gerak sebagian tumbuhan akibat rangsangan dari luar, tetapi arah gerakannya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Tropisme dibedakan menjadi fototropisme, geotropisme, tikmotropisme atau seismotropisme, hidrotropisme, dan kemotropisme. Cara menghafalnya adalah kalau foto berarti cahaya, kalau geo berarti gravitasi bumi, kalau tikmo berarti sentuhan, kalau hidro berarti air, kalau kemo berarti zat kimia. Itu cara mudah untuk menghafalkan, nanti untuk pengertiannya tinggal ditambahi belakangnya. Fototropisme berarti berhubungan dengan cahaya atau gerak yang dipengaruhi oleh cahaya matahari. Contoh, ada tumbuhan yang saya taruh dalam kotak, tumbuhan tersebut akan menuju ke arah cahaya matahari walaupun di dalam kotak hanya ada celah kecilnya. Yang kedua adalah bunga matahari yang selalu menghadap ke arah matahari bunganya. Dan yang ketiga bisa dilihat tumbuhan ini, kaktus ini selalu mengarah ke arah matahari. Geotropisme, gerak tropisme yang disebabkan oleh pengaruh gaya gravitasi. Geotropisme dibagi menjadi geotropisme positif dan geotropisme negatif. Geotropisme positif yaitu mendekati inti bumi atau searah gravitasi, contoh gerak akar menuju pusat bumi. Sedangkan geonegatif yaitu menjauhi inti bumi atau berlawanan arah gravitasi, contoh gerak batang menjauhi pusat bumi. Bisa dilihat ini adalah sebuah kecambah. Kalau geotropisme negatif itu yang ini ya. Yang geotropisme positif yang bagian akar atau yang disebut dengan seismotropisme, merupakan gerak melilitnya sulur tumbuhan pada tempat rambatnya. Contoh, gerak membelit sulur pada tanaman mentimun, kacang panjang, labu, anggur, sirih, dan markisa. Ini adalah contoh sulur yang merambat pada kayu. Bisa diamati gambarnya ya. Hidrotropisme, gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan berupa air. Contoh, gerak akar menuju sumber air. Di sini bisa diamati ya, itu ada akar, ujung akar selalu menuju ke tempat yang berair. Kemudian ada kemotropisme, gerak bagian tumbuhan karena rangsangan berupa zat kimia. Contoh, gerak ujung akar menuju tempat yang banyak mengandung mineral atau pupuk. Nah, ini ada tanaman yang diisi air dan pupuk. Bisa diamati ujung akarnya, setelah beberapa hari akar menuju ke tempat yang ada pupuknya. Nasti. Nasti dibedakan menjadi fotonasti, termonasti, tikmonasti, kemonasti, dan niktisnasti serta nasti kompleks. Fotonasti, pengaruh cahaya. Contoh, mekarnya bunga pukul 4 Mirabilis jalapa pada saat terkena cahaya matahari. Termonasti karena pengaruh suhu. Contoh, mekarnya bunga tulip pada musim semi yang hangat. Sedangkan tikmonasti atau seismonasti atau sentuhan, contoh daun putri malu yang menutup saat disentuh. Niktinasti, suasana gelap. Contoh, kembang putri malu menutup pada saat malam hari. Kemonasti karena pengaruh zat kimia. Contoh, membukanya mulut daun atau stomata pada siang hari karena adanya karbon dioksida. Sedangkan nasti kompleks itu lebih dari satu rangsang.
gerak membuka dan menutupnya stomata karena rangsang cahaya matahari, zat kimia, air, dan suhu. Taksis dibedakan menjadi fototaksis dan kemotaksis. Kalau foto berarti fototaksis dibedakan karena adanya cahaya, kemotaksis karena adanya zat kimia. Fototaksis, pengaruh cahaya. Contoh, gerak krolokas ke sisi sel yang mendapat cahaya. Sedangkan kemotaksis karena zat kimia. Contoh, gerak sel spermatozoid menuju sel telur pada tumbuhan, lumut, dan paku. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ikuti pembelajaran Bu Yanti selanjutnya. Tetap semangat belajar.